Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Sabtu 26 September tahun 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Pengkhotbah. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bergembira pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hati dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu, dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Karena masa muda dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang, dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tiada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan wanita-wanita penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Sebelum pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi wanita tunduk. Sebelum orang menjadi takut berdiri di ketinggian, dan ketakutan ada di jalan, sebelum pohon badam berbunga, dan belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi, karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah. Segala sesuatu adalah kesia-siaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Semua orang heran karena segala yang dilakukan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarkan dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul Memahami penderitaan Kristus. Penderitaan adalah salah satu kosakata yang dihindari anak-anak zaman ini. Anak-anak zaman ini cenderung ingin hidupnya instan dan selalu menghindari hal yang membawa penderitaan. Ada beberapa psikolog anak yang melakukan penelitian terhadap sekelompok anak di sebuah sekolah. Impuls otak mengeluarkan respon yang negatif
ketika mereka diajak konseling soal penderitaan hidup mereka. Bagi mereka, penderitaan adalah hal yang harus dihindari. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus memberitahukan bahwa penderitaan itu selalu ada. Dalam Injil, Tuhan Yesus berkata, "Dengarkan dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Para murid diam saja dalam ketidakmengertian mereka, dan mereka tidak berani menanyakan artinya. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada para murid bukanlah yang pertama kali, tetapi sudah kedua kalinya. Namun para murid belum juga mengerti. Dalam pemahaman mereka, Tuhan Yesus adalah Mesias yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi pada waktu itu. Jadi ketika Tuhan Yesus berbicara tentang penderitaan, mereka tidak memahaminya. Namun Tuhan Yesus justru memaklumkan salib sebagai jalan keselamatan. Bagi orang Yahudi, salib adalah tanda kehinaan dan penderitaan. Tuhan Yesus berkata, "Setiap orang yang mau mengikutinya harus memikul salibnya setiap hari." Jalan keselamatan tidak mungkin tanpa salib. Tuhan Yesus memberikan makna yang indah pada penderitaan, yaitu salib itu sendiri. Salibnya yang memberikan penebusan. Dalam perjalanan waktu, kita akan menemukan maknanya di dalam Tuhan. Saudara-saudari terkasih, marilah kita persatukan penderitaan kita dengan penderitaan Tuhan Yesus. Berusaha, bersyukur, dan bersukacita karena kita boleh mencicipi sedikit penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dengan begitu, kita bisa mencari kehendak Tuhan atas penderitaan kita. Karena dalam setiap peristiwa hidup kita, pasti Tuhan mempunyai rencana yang akan kita lihat indah pada waktunya. Salib akan memurnikan fokus kita pada tujuan sejati dari hidup ini. Saudara-saudari terkasih, seperti Bunda Teresa dari Kalkuta, di balik pakaiannya yang sederhana, ada makna hidup yang begitu dahsyat. Ia bertekad memberikan hidupnya bagi orang lain dengan meninggalkan negerinya untuk mengulurkan tangan kasihnya bagi orang-orang yang membutuhkan. Ia tidak mengejar kesuksesan, tapi ia memenuhi panggilan jiwanya. Bagaimanakah dengan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus? Marilah kita juga meneladani Tuhan Yesus yang taat dan melakukan apa yang menjadi kehendak Bapanya. Mungkin bagi kita sekarang, saatnya belajar melepaskan diri dari kemegahan yang adalah kesia-siaan dan mencari makna hidup yang sesungguhnya. Marilah kita hidup tidak berpusat pada kesuksesan dan pujian secara jasmania, tetapi pada panggilan Tuhan bagi hidup kita. Dengan begitu, hidup kita akan lebih bermakna. Marilah berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, semoga sabda-Mu hari ini meneguhkan kami untuk lebih dimampukan menerima salib kehidupan dengan sabar, lemah lembut, dan rendah hati. Semoga demikian. Amin.